Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fitria Larasati, dosen tetap pada program studi Teknik Penangkapan Ikan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, yang berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran, yang dijadikan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi Teknik Penangkapan Ikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab atau CCRF dengan kode mata kuliah TPI.2024.2.1.1.13 yang diajarkan pada Taruna semester 1. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk dimensi sikap, S7, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk dimensi keterampilan umum atau KU, KU1 mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Untuk KU2, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. KU3 mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Untuk KU5 mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. KU6 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. KU7 mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Dan KU8 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihannya dan mencegah plagiasi. Untuk dimensi pengetahuan, P8 menerapkan penangkapan ikan yang sesuai dengan kaidah penangkapan ikan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat. Untuk dimensi keterampilan khusus atau KK, KK2 mampu menyiapkan kelaik lautan kapal penangkap ikan. KK6 mampu menentukan daerah operasi penangkapan ikan serta menginterpretasikan keadaan perairan dan cuaca. KK9 mampu menguasai operasi pelabuhan perikanan dan menerapkannya untuk pengembangan atau pelayanan terhadap kapal perikanan. Mata kuliah CCRF membahas prinsip-prinsip dan praktek perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pada capaian mata kuliah CCRF, Taruna diharapkan mampu memahami tata laksana perikanan yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sub CPMK yang saya sampaikan adalah tentang mengidentifikasi jenis hewan yang dilindungi dan mendemonstrasikan cara penanganannya agar selamat ke habitatnya. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan, yakni menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada pendekatan delivery, saya menjelaskan materi dengan metode ceramah dan pembelajaran secara kooperatif. Selanjutnya untuk pendekatan interaction dilakukan dengan mengajak taruna untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab terkait dengan pembahasan hewan-hewan yang dilindungi serta penanganannya saat tidak sengaja tertangkap. Dalam asesmen, saya memberikan penilaian baik secara individu maupun kelompok, berdasarkan tugas, keaktifan taruna, dan saat presentasi kelompok. Bentuk pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Adapun teknik penilaiannya meliputi partisipasi aktif, observasi atau tugas, tes tulis baik UTS maupun UAS. Bobot penilaian pada mata kuliah CCRF untuk partisipasi kehadiran maupun kuis sebanyak 5%, observasi meliputi tugas sebanyak 15%, presentasi sebanyak 10%, dan UTS maupun UAS masing-masing 30%, dan tugas kelompok sebanyak 10%. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Selamat menyaksikan. Perhatian, tinggalkan seluruh aktivitas. Mohon izin, dosen, pimpinan, saya Abdulani, untuk seluruhnya duduk. Siap, gerak. Lapor, para remaja PDPI jumlah 23, kecil 21, orang tua, keterangan, rumah sakit atas nama Covid Santo, siap memiliki peran pada faktor ini. Lanjutkan. Untuk mengawali perkenalan, doa mulai.
depan, gerak. Selamat pagi, taruna semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah hari ini sehat? Oke, tadi Lutfi sudah menyampaikan informasi ya bahwa dari 23 taruna yang hadir 21 kurang 2. Satu atas nama Kopi sakit apa? Siap, ibu. DB. Kondisinya sekarang ada di mana? Siap, di rumah berdua kamu. Oke. Satu lagi, Santo? Siap, kantor demam, Bu. Demam. Di dalam kampus. Di dalam kampus. Sejak kapan demamnya? Siap, tadi malam. Oke. Ya, kita doakan ya untuk Covid dan Santo supaya lekas sembuh ya. Supaya dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa lagi gitu ya. Baik, saya tulis absennya dulu ya. Oke. Oke, pada hari ini kita akan kuliah terkait dengan mata kuliah tata laksana perikanan yang bertanggung jawab atau biasa kita sebut CCRM. Ya. Siap ya untuk mengikuti perkuliahan? Oke. Oh, dari suaranya itu pasti siap-siap aja biar siap. Tapi kita lihat ya, semoga saja taruna benar-benar mengikuti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan gitu ya. Saya masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis hewan yang dilindungi. Ada ETP, ada CITES. Pernah tahu nggak ETP sama CITES itu? Oke, Revan. Untuk sektor itu kebanyakan di bahasa Inggrisnya Convention on International Affairs Invasive Species of Field, Fauna, and Flora. Perjanjian internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tumbuhan dan hewan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut. Oke, good. Betul ya, apa yang disampaikan oleh Revan. Tapi nanti kita akan bahas terkait dengan CITES itu apa aja. Berarti kaitannya sama keywordnya itu perdagangan hewan dan tumbuhan, gitu ya. Kemudian ETP, ETP apa? Tahu nggak? Oke. Hewan yang terancam punah. Nah, E-nya apa? E-nya apa? Kalau terancam punah berarti E-nya danger, endangered. T-nya threatened. Kemudian P-nya protected. Tapi betul ya, yang disampaikan bahwa kaitannya adalah hewan-hewan yang akan terancam punah. Kemudian observer on board. Kalau observer on board kan dari bahasa Inggrisnya, kita kalau bahasa Indonesia-nya observer on board apa? Kalau observer on board observasi di atas kapal. Berarti teman-teman itu bisa nantinya setelah lulus bisa menjadi observer on board. Tapi kalau goalnya pasti pada mau jadi perwira kapal kan? Oke. Kemudian yang ketiga adalah cara penanganan ketika tidak sengaja tertangkap. Apa sih yang tidak sengaja tertangkap itu? Maksudnya adalah hewan-hewan yang dilindungi. Oke ya, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK di mata kuliah CCRL, khususnya pada pokok bahasa yang saya sampaikan tadi, taruna mampu mengidentifikasi jenis hewan yang dilindungi, kemudian dan mendemonstrasikan cara penanganannya agar selamat ke habitatnya. Kebayang nggak kira-kira apa yang kalian lakukan jika menemukan hewan-hewan yang dilindungi itu? Asal-asalan nggak gitu cara menangannya? Berarti ada tekniknya ya. Lalu kita akan belajar identifikasi hewan yang dilindungi sama cara penanganannya. Serta tadi tugas dari observer on board, gitu ya. Oke. Nah, tadi sesuai yang Revan sampaikan, saya lihat ya, itu merupakan apa? Perjanjian internasional antar pemerintah. Ini legal. Legal kenapa? Karena disusun sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada pertemuan anggota IUCN. IUCN itu apa? The World Conservation Union itu apa? IUCN itu apa? Belum tahu ya Mas ya? Kita baru mau belajar. Oke, gak apa. Jadi pada tanggal 3 Maret 1973 itu sejarahnya ya, terdapat 80 negara yang hadir, negara yang meratifikasi terkait dengan konvensi ini, CITES ini. Kemudian tujuannya itu apa? Untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesimen hewan dan tumbuhan yang sampaikan tadi teman-teman itu tuh tidak terancam kehidupannya. Berarti harus ada pengaturan antar negara. Jadi suatu organisasi ya, organisasi yang legal antar pemerintah, gitu ya. Indonesia masuk di dalam, gitu, oke? Nah, pada 1 Juli itu CITES mulai berlaku.
tahun 1975. Mungkin dari teman-teman mencatat ya apa keyword-keywordnya penting dari materi ini, gitu ya. Oke. Nah, dasar dari CITES, fokus utamanya itu apa? Memberikan perlindungan pada spesies, tumbuhan dan hewan terhadap perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mungkin akan membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar. Tapi kalau melihat dari segi ini, sebetulnya CITES itu juga bisa loh dilakukan pengiriman perdagangan internasional. Kaitannya sama kita sesuaikan sama hewan atau tumbuhan apa yang sekiranya masih bisa dilakukan perdagangan gitu maksudnya. Jadi surat izin CITES itu harus ditunjukkan pada saat pengiriman sebelum diizinkan keluar masuk suatu negara. Benar-benar dicek secara khusus gitu, ada tim khususnya gitu ya. Apalagi ini adalah perdagangan antar negara. Kadang-kadang kalau kita di Indonesia aja mengirimkan suatu hewan atau tumbuhan masuk ke karantina nggak? Masuk, ya. Apalagi kalau antar negara, gitu ya. Kemudian, negara pengekspor dan pengimpor harus saling membagi tanggung jawab dan menciptakan sistem atau mekanisme yang diperlukan dalam rangka pengendalian jenis-jenis satwa tumbuhan liar yang diperdagangkan. Bahaya nggak kalau misalkan tidak ada pengaturan kaitannya sama perdagangan satwa? Coba, siapa yang bisa kira-kira menyampaikan bahaya atau tidak? Yang menyampaikan alasan itu. Yuk, taruh coba. Oke, taruh lagi. Bahaya kalau misalkan tidak ada aturan yang bakal ada mungkin satwa-satwa liar ini bakal akan punah. Nah, punah. Keywordnya memang akan beralih pada punah. Karena kaitannya apa? Yang kita bahas tadi Pak. CITES, kemudian IUCN, ETP itu kaitannya sama biota-biota ya. Memang pada akhirnya kalau tidak ada pengendalian dia akan punah. Tapi dari itu semua, tahu nggak perbedaan? Kalau CITES itu tadi kan kita sampaikan bahwa dia adalah organisasi pemerintah legal, ya, antar negara. Tapi kalau IUCN itu non pemerintah. Tapi dia fokusnya sama hewan-hewan yang akan terancam punah. Jadi dia nanti punya red list. Red list itu apa? Jadi kayak gini. Tahu nggak teman-teman hewan apa yang dilindungi dan kira-kira terancam punah? Yuk, siapa? Ya, contohnya dua aja. Penyu, satu lagi. Hiu paus. Oke, contohnya itu ya, dua. Kalau misalkan jadi gini, nanti teman-teman bisa melihat di akunnya IUCN itu apakah penyu dan hiu paus itu masuk kategori apa? Red list-nya itu apakah endangered? Yang tadi ETP yang disampaikan oleh Fatil, ETP apakah endangered? Apakah threatened? Atau misalkan sebetulnya dia udah benar-benar danger banget nggak? Udah terancam punah? Atau masih terancam? Atau sudah dilindungi? Berarti kategori apa? Kalau penyu dan hiu paus, hiu paus kategori apa? Endangered, dilindungi kan? Oke, kemudian ada 3 appendix ini. Ada 3, appendix 1, appendix 2, appendix 3. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama apa? Memuat spesies yang sangat langka. Jadi kalau teman-teman memahaminya, appendix 1 itu benar-benar yang sudah langka, sudah tidak boleh dilakukan ekspor maupun impor, gitu ya. Kecuali untuk riset, biasanya keperluan riset, keperluan untuk pengamatan apa itu boleh bisa. Tapi kalau untuk perdagangan yang jual beli yang pada umumnya itu sudah tidak ada lagi, karena benar-benar sudah langka. Kemudian untuk appendix 2, spesies tidak terlalu terancam. Jadi gampang ya, kalau kita ya appendix 1 sudah terancam langka, kemudian yang kedua itu belum terlalu, masih boleh, tetapi harus dikendalikan. Oleh sebab itu, apa pentingnya CITES itu tadi? Dari 80 negara tadi, mereka punya tanggung jawab itu kaitannya sama memperjualbelikan hewan ataupun tumbuhan itu harus ada izinnya. Ya, semuanya. Kemudian yang appendix ini adalah memuat spesies yang oleh negara tertentu itu diminta untuk dikontrol. Berarti kalau sudah sampai negara tertentu diminta untuk dikontrol, berarti apa? Jadi CITES itu minta melalui CITES itu spesies di appendix 3 itu harus dikontrol karena apa? Pemilihan populasi di negara ini itu sudah terancam. Jadi sampai sudah dalam kondisi yang
sama, nggak bisa dua ditulis berdua. Jadi poinnya adalah di appendix 2 ya, yang masih umum ya. Total dari 3 appendix itu ada 36.000 spesies hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa di sini disampaikan bahwa 3%, 97%, 1%? Ada yang tahu? Kaitannya apa dengan itu? Berarti persenannya seperti apa? 3% dari 36.000 ya? Berarti 97% dari 36.000. Sampai terakhir ada 1% dari 36.000. Gitu. Setelah itu, setelah dari total itu, 3%-nya lagi itu 13-nya hewan, sisanya tumbuhan. Gitu ya? Oke, next ya. Nah, di KKP itu melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu kita bisa melihat spesies appendix 1 buat ini. Kayak tadi yang disampaikan oleh Desian tadi, kita bisa memperoleh di sini. Contohnya adalah di CITES itu kaitannya sama seperti yang tadi juga ya keterangannya ya, bahwa appendix 1 adalah yang paling lengkap, kemudian yang kedua adalah tidak terlalu lengkap, dan yang ketiga adalah minta untuk dilindungi, negaranya itu minta untuk dilindungi melalui CITES. Gitu ya. Nanti kalian bisa akses ya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, IUCN. Teman-teman juga bisa melihat di IUCN.org. Boleh catat IUCN.org. More than 47.000 spesies. Threatened. Berarti ETP, ETP-nya apa? Threatened berarti terancam. Tadi saya bilang IUCN itu adalah organisasi non pemerintah yang fokusnya ke apa? Ke hewan-hewan yang terancam. Jadi sebanyak ini loh dia menangani itu. Ada apa? Ada amfibi, ada mamalia, ada burung, ada reptil, dan seterusnya. Nanti teman-teman pelajari lagi ya. Oke. Nah, ini catatannya. ETP. Berdasarkan IUCN Red List ya, endanger itu atau udah genting, benar-benar udah parah gitu ya. Berarti ini apa? Resiko kepunahannya yang tinggi. Kemudian threatened apa? Tidak masuk kategori critical endanger. Tapi kalau lama-kelamaan tidak ada pengendalian, dia akan masuk ke threatened. Terancam juga kan? Jadi yang terakhir adalah protected. Protected apa? Dilindungi oleh undang-undang. Ya. Dalam pemanfaatannya. Jadi penggunaan apapun kaitannya sama yang protek, kalau dia udah diprotek, gitu kan? Berarti dilindungi kan? Nggak bisa nih. Oke. Nah, ini merupakan salah satu dari hasil penelitian saya beserta teman-teman dosen. Ya. Kaitannya sama apa? Penelitian ini terkait dengan penilaian sumber daya ikan lemuru di PPN Pemandangan Bali. Tapi di dalam EAFM itu terdapat 6 domain. Salah satunya adalah domain sumber daya ikan. Di dalam domain sumber daya ikan itu terdapat 6 indikator. Salah satunya adalah indikator spesies ETP. Diperoleh hasil apa? Bahwa berdasarkan wawancara kepada para nelayan ya, respondennya, pada nelayan yang ada di Pemandangan, nelayan Selerek, bahwa 67% itu terdapat spesies ETP yang tertangkap. 67%. Banyak dong berarti. Tapi dilepaskan. Ya. Jadi secara logikanya nelayan itu punya kesadaran bahwa memang biota tersebut tidak boleh untuk ditangkap, namun terjerat oleh jaring, gitu ya. Jaring apa? Jaring proses. Nah, apa yang ditangkap di penelitian ini disebutkan bahwa lumba-lumba dan penyu yang tertangkap, gitu ya. Namun langsung dilepas. Nah, nanti teman-teman bisa melihat itu gimana caranya saya tahu spesies ETP itu didapatnya di mana. Bisa juga teman-teman lihat di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99 kaitannya tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kalau peraturan ini kaitannya dengan IAF ya. Oke. Kemudian observer on board tadi ya teman-teman sampaikan bahwa ada kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal. Apa sih kegiatannya? Seluruh kegiatan yang ada di kapal teman-teman itu melakukan pencatatan. Baik apa? DPI-nya di mana, kapan berangkat, jenis hasil tangkapannya apa, alat tangkapnya apa, semua itu adalah tugas dari observer on board, gitu ya. Dari sini siapa yang berminat menjadi observer? Oke, Doni, boleh
Boleh. Ya semoga ya. Nanti ya. Oke. Nah, masuk ke prinsip-prinsip penanganan ya. Prinsip penanganan itu ada 6. Keselamatan kapal itu adalah yang penting. Kapal dan awak kapal. Berarti apa? Jangan asal kalau menemukan penyu lumba-lumba kalian asal aja gitu menangkapnya. Enggak ya. Kemudian semua langkah itu harus dilakukan yang masuk akal. Kira-kira langkah masuk akal gimana? Coba deh dari teman-teman karena ada gambaran kaitannya menangani hewan yang dilindungi. Ada yang pernah gambarannya seperti apa? Oke, Doni ya. Yang menggambar siapa? Biasanya yang bisa menggambar. Kaitannya mau ikan apa? Ikan lumba-lumba. Boleh. Yuk, silakan. Betul. Lumba-lumba ya. Oke, berarti Barul yang menggambarkan lumba-lumba, kemudian Doni yang mencoba menjelaskan penanganan yang baik itu seperti apa yang benar ya. Jadi, kalau teman-teman nantinya ke laut, kemudian menemukan spesies lumba-lumba, jangan asal menanganinya gitu. Bahwa ada beberapa teknik yang harus teman-teman ketahui gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ada gambarannya ya kaitannya sama yang saya sampaikan? Ya. Oke. Oke, tadi lumba-lumba ya. Oke, sebelum Doni menjelaskan ya, ini saya sampaikan juga bahwa lumba-lumba dan paus sambil menunggu temannya ya. Lumba-lumba dan paus itu tidak boleh ditangani dengan cara apa? Nggak boleh menendang, nggak boleh memukul atau melukai. Prinsipnya adalah seperti itu. Itu juga manusia juga tidak. Nggak boleh kan dilakukan seperti itu, sama seperti halnya oleh hewan ya, apalagi yang dilindungi. Kemudian tidak boleh menutup atau menuangkan air ke lubang tersebut. Terus tidak boleh apa? Terkena paparan sinar matahari. Selanjutnya tidak boleh jangan mengangkat atau menarik lumba-lumba di bagian ekornya. Ya, kira-kira kalau menangkap lumba-lumba di bagian ekornya, apa yang terjadi? Lumba-lumba kesakitan. Oke, bisa jadi seperti itu ya. Tapi ya, oke kalau untuk diri sendiri, kalau menangkapnya menggunakan di ekornya berarti gimana? Apa? Siapa bisa bantu? Oke, Doni. Mungkin kan ekor lumba-lumba itu terkenal dengan kuat, mungkin bisa kibas gitu. Oke, berarti poinnya adalah akan melukai awak-awaknya juga. Dia melakukan penanganan gitu kan? Karena dia adalah memiliki ekor yang sangat kuat gitu ya. Oke, dia jadi depan kan di? Hah? Oke, atau? Oke sip, makasih betul. Ya, jelaskan ke Doni. Sekarang Doni, bagian mana? Teman-teman menyimak ya. Doni akan menyampaikan prinsip penanganan untuk ikan lumba-lumba itu di bagian mana ya, Don? Mungkin yang pertama itu kita jangan panik, Bu. Nah, terus. Terus pastikan keselamatan, entah itu keselamatan hewannya atau keselamatan dari diri kita sendiri. Ya, Terus hindari posisi sebelah sini di bawah siri dorsal, Bu, karena ekor lumba-lumba ini terkenal kuat, nanti kita bisa terluka karena terkena kibasan dari lumba-lumba tersebut. Ya, oke. Mungkin bagian mana, titik mana yang harus kita lakukan untuk memegelnya? Untuk menanganinya? Di depan sirip ini, Bu. Boleh dicoret, digambar bagian mananya? Di mana? Boleh. Jadi supaya teman-teman nantinya tidak salah-salah ya. Karena kalau kita sering melihat bahwa memang lumba-lumba kan sering ya kita temuin. Mungkin pernah nggak melihat lumba-lumba? Nah, apalagi nanti kalau ke laut kan, gitu. Terus selain di sininya, gimana lagi? Sebenarnya untuk mengangkat lumba-lumba ini lebih baik dibutuhkan 2 orang, Bu. Yang pertama memegang sini, yang kedua menahan sirip pektoralnya, Bu. Oke, ya. Oke, break terus. Teman-teman paham ya yang disampaikan oleh Doni? Jul, paham yang disampaikan oleh Doni? Oke, mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Dari sini ada yang saya akan juga. Karena sebelum mengakhiri, saya nanti akan memberikan review. Saya akan menanyakan teman-teman kaitannya sama yang sudah kita lakukan. Kemudian nanti akan ada tugas sosok, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jika tidak, saya langsung tanya. Sekiranya siapa yang bisa menjawab? Tapi pernah ada gambaran nggak kalau ikan pari penanganannya seperti apa? Ini kan tadi baru
Kalau pari pernah tahu nggak? Pernah? Nah, kalau pari deh coba. Siapa yang bisa? Setiap hari satu. Coba. Zul. Penanganan pari. Untuk menangan ikan pari itu nggak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang bagian ekornya. Prinsipnya sama ya seperti teman-teman. Oke. Bagus. Oke, silakan. Jangan menggotong ikan pari di bagian ekor. Nah, oke, tidak boleh menggotong ikan pari bagian ekornya. Sama prinsipnya juga, ekor itu sangat berbahaya. Ya, kemudian siapa lagi? Dodi. Oke. Jangan menggotong ikan pari. Tidak boleh menendang, memukul, melukai. Good. Silakan. Andrian. Tidak menggunakan benda tajam. Nah, tidak boleh menggunakan benda tajam. Oke. Christian, bagus ya semuanya udah tahu ya? Jangan potong ekor ikan pari. Nggak boleh memotong ekor ikan pari. Oke. Jadi, oke, Giran, ada lagi Giran? Jangan membangi sayap ikan pari. Jangan membebani ya. Sip. Dari teman-teman ini terima kasih ya sebelumnya karena teman-teman juga sudah aktif dan tahu gitu literasinya ada, literasi terkait dengan penanganan itu sebelumnya ada. Karena sebelumnya sudah dipelajari ya di minggu lalu ya. Jadi kita harus mereview lagi supaya tidak lupa gitu ya. Oke, saya lanjut ya terkait dengan tugas. Oke. Nah, tugas kelompok dari 23 taruna kita buat ini adalah contoh buah jurnal ya. Jurnal terkait dengan penanganan mamalia laut sama status keberlanjutan penyu laut. Oke. Tugasnya adalah taruna dibagi menjadi 5 kelompok kan 23 ya. Sudah ada nama-nama kelompoknya ya. Oke. Kemudian taruna mereview jurnal yang sudah ditentukan. Tadi jurnal yang buat tadi. Oke, nanti kita bagi untuk kelompok 1 dan 3 menggunakan yang penanganan mamalia laut, yang satu lagi untuk yang penyu. Oke, kemudian yang ketiga adalah taruna menunjukkan hasil analisa tentang penanganan mamalia laut maupun penyu. Kemudian hasil analisa dibuat di PowerPoint, ya. Dan jangan lupa selalu menyertakan peran dari masing-masing taruna. Perannya apa? Sudah pernah ya? Silakan disampaikan nanti peran saya adalah bagian apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah minggu depan kita presentasikan dan dilanjutkan oleh diskusi. Karena apa? Karena saya buat jurnal. Kayak tadi saya pengen melihat di kelompok 1 dengan kelompok 3 kita bandingkan dan kita supaya lebih perfect gitu. Akhirnya bisa tahu bahwa kita diskusinya lebih masuk gitu ya antara kelompok bisa saling berargumen gitu ya. Mungkin itu saja. Apakah ada yang ditanya? Ya, kalau cukup saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti untuk menyampaikan ya. Mohon perhatian, rekan seluruh aktivitas izin present pembinaan saya ambil alih untuk seluruhnya duduk siap gerak. Kemudian telah dilaksanakan laporan selesai. Beri tempat. Untuk mengakhiri perkuliahan doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Demikian video pengajaran yang disusun dalam rangka penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.